live streaming yang membawa petaka. 21 Oktober tahun 2023. Doni Pratama, seorang streamer horor terkenal, sedang bersiap untuk melakukan siaran langsung yang paling berbahaya dalam karirnya. Ia ingin melakukan eksplorasi di sebuah rumah tua yang sudah lama terbengkalai dan terkenal angker di daerah pinggiran kota. Rumah itu dikenal sebagai rumah keluarga Wijaya, tempat di mana seluruh penghuninya tewas dalam kondisi mengenaskan. Konon, kepala keluarga, Pak Wijaya, mengalami gangguan jiwa dan membantai istri serta kedua anaknya sebelum akhirnya bunuh diri. Setelah kejadian itu, rumah tersebut dibiarkan kosong. Tetapi orang-orang sering melihat bayangan hitam dan mendengar suara tangisan dari dalamnya. Doni tidak percaya hal-hal semacam itu. Baginya, ini hanya konten yang akan menarik banyak penonton. Santai, guys. Kita bakal eksplor rumah ini sendirian, tanpa kru. Kalau ada yang aneh, komen ya, kata Doni di awal live streamingnya. Jam 22:45 WIB. Saat Doni memasuki rumah itu, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan bau anjir seperti darah menguar dari dalam rumah. Chat di live streamingnya mulai ramai. Bang, kok ada bayangan di belakang? Itu suara siapa? Keluar aja bang, gak enak perasaanku. Doni tertawa. Ia mengarahkan kameranya ke setiap sudut ruangan. Kursi-kursi tua masih tertata rapi di ruang tamu, dan di dinding foto keluarga Wijaya yang penuh debu masih tergantung. Namun, yang membuat bulu kuduknya merinding adalah bahwa mata di foto itu seperti menatap langsung ke arahnya. Jam 23:10 WIB. Saat Doni menjelajahi lantai 2, tiba-tiba sebuah pintu kamar tertutup dengan keras di belakangnya. Anjir, ada yang tutup pintu sendiri? Serunya. Setengah tertawa, namun suaranya sedikit bergetar. Penonton mulai panik. Komentar semakin membanjiri layar. Ada yang lari di belakangmu bang. Bang, sumpah, ada cewek di pojok ruangan. Matikan liftnya. Don, ini bukan tempat main-main. Doni mulai merasa tidak nyaman. Ia menyorotkan kameranya ke cermin besar di ujung ruangan, dan detak jantungnya berhenti sejenak. Di dalam pantulan cermin, terlihat sesosok perempuan berbaju putih dengan wajah rusak dan mulut menganga tersenyum ke arahnya. Doni menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia kembali melihat cermin, perempuan itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Jam 23:30 WIB. Tiba-tiba, kamera Doni mulai mengalami gangguan. Gambar menjadi bergetar dan suara menjadi penuh statis. Namun, ribuan penontonnya masih bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Doni terangkat ke udara. Ia mulai berteriak, tetapi suaranya seperti tercekat. Sesuatu yang tak terlihat menariknya ke langit-langit. Sementara tangannya mencakar-cakar udara seolah berusaha melepaskan diri. Matanya melebar ketakutan. Kemudian, terdengar suara berbisik dari speaker para penonton. Ini bukan tempatmu. Lalu, tubuh Doni terhempas ke lantai dengan keras. Kamera jatuh dan layar hanya menampilkan gambar buram. Namun, suara seretan tubuh masih terdengar jelas. Live streaming itu berakhir begitu saja. Keesokan harinya, polisi yang datang ke rumah tersebut menemukan handphone Doni tergeletak di lantai dengan layar masih menyala. Tetapi Doni tidak ditemukan dimanapun. Rekaman live streamingnya sempat diunggah ulang oleh beberapa orang. Tetapi anehnya, setiap kali video itu diputar ulang, selalu ada hal baru yang terlihat. Kadang suara tertawa lirih terdengar. Kadang bayangan di belakang Doni bergerak lebih cepat. Dan yang paling mengerikan, di detik terakhir video, seseorang melihat Doni menatap ke arah kamera dengan mata hitam kosong.
seolah sedang meminta tolong. Namun, Doni tidak pernah ditemukan hingga hari ini. Setiap tanggal 21 Oktober, beberapa orang yang menonton ulang live streamingnya mengaku menerima pesan Anna di ponsel mereka. Berisi hanya satu kalimat. "Aku masih di sini." 1 tahun setelah hilangnya Doni Pratama, misteri tentang kepergiannya masih menjadi bahan perbincangan di kalangan penggemar dan komunitas urban legend. Video live streaming terakhirnya terus beredar di internet. Tetapi setiap orang yang mencoba menonton ulang video tersebut melaporkan kejadian aneh. Suara perempuan berbisik di latar belakang, padahal tidak ada dalam rekaman asli. Wajah Doni yang berubah mengerikan di beberapa frame, seolah-olah matanya semakin hitam. Beberapa orang yang menonton melaporkan mengalami mimpi buruk di mana Doni menatap mereka dengan wajah kosong dan berkata, "Bantu aku keluar dari sini." Namun, kejadian paling menghebohkan terjadi tepat setahun setelah Doni hilang. 21 Oktober tahun 2024. Pada malam yang sama, tepat pukul 23 WIB, kanal YouTube Doni tiba-tiba aktif kembali. Sebuah live streaming muncul dengan judul "Aku Masih di Sini". Ribuan orang yang masih menjadi subscribernya langsung masuk ke siaran itu. Namun, yang mereka lihat membuat bulu kuduk merinding. Kamera menampilkan sebuah ruangan gelap dengan dinding penuh coretan seperti bekas cakaran. Di sudut ruangan, seseorang duduk membungkuk. Badannya kurus kering, bajunya robek, rambutnya berantakan, dan kulitnya pucat keabu-abuan. Itu adalah Doni. Namun, ada yang aneh dengan dirinya. Matanya kosong, mulutnya menganga, dan tubuhnya bergoyang maju mundur seperti boneka yang rusak. Live chat langsung dipenuhi komentar panik. "Gila, ini beneran Doni. Bang, lo di mana? Kasih tanda. Ini bukan Doni. Ada yang aneh." Tiba-tiba, Doni mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke kamera. Ia membuka mulutnya, tapi suara yang keluar bukan suara manusia, melainkan suara bisikan mengerikan yang bercampur dengan jeritan nyaring. Layar tiba-tiba bergetar, dan sekilas muncul sosok perempuan berbaju putih dengan wajah rusak. Di belakang Doni, sosok itu menatap kamera, tersenyum, lalu berbisik dengan suara yang membuat ribuan orang yang menonton merasa sesak. "Kalian semua akan ikut dengannya." Live streaming mati mendadak. Korban mulai berjatuhan. Beberapa menit setelah live streaming itu berakhir, hal-hal mengerikan mulai terjadi. 10 orang pertama yang mengomentari live streaming tersebut dilaporkan hilang keesokan harinya. Seorang pemuda bernama Randy yang mengaku sempat merekam siaran itu ditemukan di kamarnya dengan kondisi mengenaskan. Matanya mencair, mulutnya menganga seolah sedang berteriak, dan di dinding kamarnya tertulis dengan darah, "Aku masih di sini." Orang-orang yang mencoba mengakses kanal YouTube Doni keesokan harinya terkejut. Kanalnya menghilang tanpa jejak, seperti tidak pernah ada sebelumnya. Namun, beberapa orang mengaku masih bisa mendengar suara aneh saat membuka aplikasi YouTube mereka di tengah malam. Live streaming akan dimulai. Kamu siap menonton? Seminggu setelah insiden itu, fenomena aneh semakin sering terjadi. Beberapa orang melaporkan mendengar suara notifikasi live streaming dari kanal Doni, meskipun kanal itu sudah tidak ada. Lalu, pada suatu malam, seorang streamer horor terkenal, Dika, memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dengan ribuan penonton yang menyaksikan, ia mencoba mengakses kembali rekaman live streaming terakhir Doni melalui deep web. Saat video itu mulai diputar, layar tiba-tiba bergetar hebat, gambar Doni muncul. Lebih mengerikan dari sebelumnya, kulitnya mulai mengelupas, matanya sepenuhnya hitam, dan bibirnya sobek hingga ke pipi.
Ia menatap kamera dan berbisik, "Sekarang giliranmu." Tiba-tiba, layar berubah hitam. Suara ketukan pelan terdengar dari mikrofon Dika. Napasnya mulai memburu. "Guys, ada yang..." Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, layar live streamingnya bergetar keras dan berubah menjadi lautan statis. Lalu, dalam hitungan detik, ribuan penonton menyaksikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Di layar, terlihat kamar Dika, tapi Dika tidak ada di sana. Yang ada hanya kursinya yang bergoyang perlahan, dan di belakangnya, sosok perempuan berbaju putih dengan wajah rusak mulai mendekat ke kamera. Live chat dipenuhi jeritan panik. Kemudian, suara terakhir terdengar. Begitu pelan tapi menusuk hingga ke tulang. "Sekarang, kalian semua sudah jadi bagian dari kami." Lalu live streaming mati. Dika tidak pernah ditemukan, dan satu persatu, orang-orang yang menonton malam itu mulai menghilang. Dan sampai kini kanal YouTube tersebut tidak pernah berhenti mencari mangsa. Siapa yang menonton akan menghilang selamanya.